Kalau ngomongin coffee shop atau kedai kopi, orang selalu nanya kopinya apa, menunya apa, tapi jarang yang nanya siapa orang di balik ini semua yang bisa buat bertahan sampai di titik ini. Halo, aku Arif, dan hari ini bareng Jingga Sirup, aku pengen lebih dekat sama orang-orang di balik bisnis F&B ini. Halo Mas Kris. Hai Mas Arif, Apa kabar? istimewa. Istimewa. Ya. Dari mana Mas? Dari jalan-jalan. Jalan-jalan, Mampirlah. mampir ngopi. Oke Mas, aku gak mau mulai dari kedai dulu. Aku pengen mulai dari Mas Kris. Oh siap. Ya Mas. Bisnis ini dimulai dari kapan Mas? 2021 kayak Mas. Pas COVID awal-awal itu. Awal Covid malah. Pas awal COVID. Ya, terus ya memang kondisi ekonomi buruk, kerjaan utama dulu dikat segala macam, akhirnya harus muter ya apa carane sok mangan. Ya apa yang bisa diolah supaya sok muter ekonomi. Pada waktu itu memang aku jualan barang-barang rosokan, ada beberapa part-part rosok yang memang waktu COVID juga akhirnya nggak laku. Di sini juga atau Di rumah. Oh, di rumah. Yang pada akhirnya aku harus ya pecarane barang-barang rosokanku itu bisa aktif muter. Yang berangkat awalnya mau jualan antikan, cuman ketika dapat tempat di set kok kayak enak ya dibikin kedai kopi, ya nggak sengaja ya. Iya. Berarti awal mulanya emang nggak sengaja. Ya Mas, nggak sengaja, hanya merespon situasi dan kondisi pada waktu itu aja sih Karena sebenarnya. kebetulan juga punya benda-benda yang bisa Bisa di set, bisa Ya, ditata lah Mas, kurang lebih. Cuman pikirku ketika memang waktu itu tak display hanya untuk display terus kemudian jualan antikan, itu perputarannya juga mungkin akan lambat. Tapi saya bisa muter cepat walaupun nominalnya tidak besar ya. Wedang kopi pada waktu itu ya, akhirnya iseng ya Pak wedang kopi. Nah, ternyata juga aktif lah untungnya pada waktu itu. Akhirnya ya keterusan di kopi malah begitu. Awal yang bikin ragu apa Mas? Ragu yang jelas itu ya kondisi waktu itu lagi gentingnya COVID sih Mas. Ya, yang buat ragu adalah ketika baru beberapa minggu buka, terus kemudian banyak rahasia-rahasia terkait kesehatan pada waktu itu. Takutnya terjadi penularan di teman-teman tongkrongan kopi. Akhirnya kan menjadi keraguan sing lumayan ganggu pada waktu itu, karena kita ngerasa beberapa minggu buka baru bisa merasakan putaran kecil, lingkaran kecil ekonomi di sini. Terus kemudian ada beberapa pembatasan segala macam. Pada akhirnya yang membuat agak sedikit ragu. Tapi ya bukan kita niatnya melanggar, tapi pada waktu itu kita akan tetap buka karena memang urusan utang loh Mas. Urusan aku harus bertanggung jawab tidak hanya di perutku tapi juga anak istriku. Padahal aku memaksa untuk buka dengan resikonya ya COVID Pak. Resikonya parah. Cuman pada waktu itu misalnya aku ngerasa nggak enak badan atau segala macam, aku nggak pulang, tetap stay tidur di kedai segala macam supaya di rumah juga tetap safety. Uangnya bisa tak titipkan sama hasil penjualan, yang penting yang rumah bisa buat beli bahan baku makan. Itu aja sih sebenarnya keraguan di wilayah karena kondisi ya. Kalau berwirausaha saja kayaknya enggak ada keraguan. Ada momen menyerah nggak Mas? Kalau momen menyerah hampir sih Mas, karena aku mulai SMK itu sudah berwirausaha. Apa itu Mas? Aku dulu itu jualan nyablon, jualan kaos, nyablon, terus sempat jualan keripik, jualan Zaman masih goreng. sekolah? Iya, zaman masih sekolah sampai kuliah, sampai menikah itu sebenarnya belum ketemu titik aku usaha apa ya sing iso stabil. Cuman memang dari dulu seneng jualan. Seneng jualan karena apa ya? Mungkin basic keluarga semua dagang juga toh.
akhirnya ya tertular lah virus-virus dagang Ya, itu. jiwa-jiwa dagang itu. Dagangnya. Cuman nek misalnya ragu sebenarnya di titik yang memang aku sudah menikah dan berkeluarga, terus belum ketemu usaha yang bisa stabil. Di titik panorama ini sebenarnya di titik yang memang istriku nyuruh, bukan nyuruh ya, kita sama diskusi kalau memang ini udah nggak jalan, ya wis lah golek kerjaan sing nyoto-nyoto wae. Nek cari bojoku kan ngono, nglamar nang endi ngono lah, sing penting ono kepastian setiap bulan. Nah, jadi panorama itu adalah titik terakhir waktu iku momen sing memang nek iki ra iso mlaku ya wis ora usah dagang-dagang maneh lah. Karena memang kondisi di rumah butuh kepastian. Nah, aku dewe mungkin ya akan terus mencoba di kewirausahaan, tapi kan ada perut-perut lain yang harus diisi. Keraguannya sebenarnya di situ sih Mas, karena memang aku ditabrakkan dengan tanggung jawab perut keluargaku. Jadi ada momen Mas Kris ini pernah mau menyerah. Nah, pernah wis ya wis nek Hampir, kira mlaku, hampir. nek hampir kira mlaku sudah udah. tak kerja sembarang lah. Nah, kurang lebih ngono lah. Yang orang lain nggak lihat dari bisnis ini apa Mas? Lagi dibalik. Orang kan taunya ya wis ini buka kedai kopi lah. Mungkin prosesnya Mas Kris sendiri di sini atau Nek jatuh bangunnya. nek perspektif dari orang lain aku nggak paham Mas terkait orang melihat atau enggak ya dari panorama, cuman ya balik mana waktu itu sebenarnya bukan hanya sih, waktu itu memang kebutuhannya perut Mas, kebutuhan makan loh. Terlepas orang lain melihat atau tidak, ya, kedai kecil ini waktu itu adalah awal mulanya dodolan ini ya urusan weteng. Nek mungkin sekarang gengsi kan urusannya beda tuh, estetik, branding segala macam ngomong no gengsi. Nah, waktu itu memang masalah Pokoknya perut, menghasilkan harus menghasilkan, sehari-hari. iya, karena balik mana ada perut keluarga yang harus diisi. Terus kemudian mungkin yang sedikit dramatis itu tempat sewa ini Mas, yang mungkin orang lain nggak tahu. Jadi aku tempat ini itu ada tulisan disewakan, aku belum tahu punya siapa, tak kelontok lah bahasane nek tulisannya. Tapi aku ora ngerti ngene sapa, cuman tak kelontok ya wis cek ra ono sing nyewa pikirku. Tak goleki ternyata toko depan yang punya tempat ini. Nah, aku waktu itu nggak megang uang, memang nggak. Udah, terus kemudian tak tembusi, disewakan nggak? Iya, disewakan memang itu. Ya, saya mau nyewa sih, tapi nggak punya uang. Udah, gimana kamu nyewa nggak punya uang? Tapi nanti setelah buka tak bayar, setelah aku jualan beberapa bulan pasti tak bayar kok. Ya untungnya orangnya baik lah, setelah beberapa deal-dealan komunikasi aku mohon supaya ini dikasihkan saya walaupun belum punya uang, tapi dia untungnya percaya. Ya mungkin ya momen itu sih yang menyenangkan. Sedikit nekat juga sih Mas. Nekat pol Mas, nggak sih nekat pol. Nekat Mas. Ra ono apa-apa maneh. Itu tuh nekat. Terus ibaratnya kayak apa ya? Ya nyolong start ngambil tulisan itu biar orang lain nggak ngambil. Karena aku emang feeling banget dulu di sini. Karena sebelumnya itu juga dibuat kopian juga. Terus aku setiap ke pasar Mlembeng kan jualan pisang di pasar Mlembeng. Kok asik banget. Lihat tempat ini kok asik banget ya ngono. Nah, setelah beberapa minggu lewat tutup, terus kemudian siangnya lewat kok dikontrakan. Nah, itu wah ini momen nih. Momen walaupun ora nyekel duit momen lagi. Yang penting ditembusi sik wae. Pas ditembusi ya lumayan cepat, cukup lama, terus dia mengizinkan percaya. Pokoknya yang penting kamu bisa dipercaya, enggak apa-apa pakai. Nanti bayarnya nanti akhir bulan. Ya bersyukurnya setelah nggak sampai 1 bulan nggak itu udah beberapa terkumpul, terus bulan tak kasih. Itu yang jadi apa ya? Orang lain kan nggak tahu. Orang lain nggak tahu. Kan udah buka, udah kayak gini. Nah, akhirnya kan itu menjadi formula buat aku tau Mas. Nek balik kenekatan itu pasti ono golden moment. Nah, golden moment milik kita yang nekat. Karena kira-kira. Nah, bagian yang paling capek menurut Mas Kris selama proses paling capek itu sebenarnya di awal-awal memang
yang melelahkan itu fisik sih mas, fisik pikiran, karena semua harus sendiri toh. Belanja sendiri, jaga sendiri, bersihin segala macamnya sendiri, ngelola nata sendiri, ngonten sendiri, semua harus sendiri. Tapi ya karena ini adalah pilihan hidup yang tak pilih ya wis ndak ada masalah dengan sesuatu yang melelahkan itu, toh kita jalani ya menyenangkan juga. Tapi semakin sini yang melelahkan itu sebenarnya menata SDM. Ya sekalipun ada SOP di warung sederhana, cuman ya, SDM lumayan melelahkan. Kita harus sering dan berulang kali mengkomunikasikan terkait SOP bla bla bla. Jadi nggak lepas. Ya. Masih tetap kita kontrol, masih tetap kita awasi. Walaupun mungkin sekarang kapasitas kontrolnya ada beberapa teman yang mewakili, tapi tetaplah kita harus. Karena Mas Chris sendiri mungkin dulu juga ngawalinya sendiri. Ngawalnya sendiri. Ya, melelahkan dan menyenangkan industri ini. Ya urusannya duit, urusannya menungso, urusannya ambek komunitas. Ya banyak hal yang kita lalui di ruang-ruang sederhana kayak gini toh Mas. Ya rasaku setiap orang yang bangun usaha, wah sekecil apapun punya impian besar juga. Dan pada akhirnya harus menata itu semua dari hal-hal yang paling sederhana untuk menyampai impian yang lain yang cuman ini laboratoriumku sing salah satu labku yang menyenangkan lah di sini. Sing aku mengenal macam-macam wong, macam-macam karakter arek nang ngene. Menyenangkan. Berarti di balik melelahkan ada menyenangkan. Pasti. Nek pesene makku kan ini toh Mas. Nek kowe wani poso pasti nemu riyo kan ngono jare. Nah, nek balik-balik melelahkan tak anggap aku sedang berpuasa lah. Iya nek mari posanan biasanya tiba Ramadan ngono nek muslim. Hari kemenangan. Sing nang kono iki mari nahan kuwi moro-moro mangan iwak ndok, sayur segala macam iki kan yo. Ya. Kembali lagi ada golden moment dah itu sih menurutku. Asik guys. Mas Chris, di minuman sirup sering disebut sebagai pemanis. Tapi kalau menurut pandangan dari Mas Chris, sirup itu seperti apa? Karena aku pelaku kopi ya Mas, maksudnya kopi-kopian, warung kopi. Menurut sirup itu bukan lagi pemanis, pelengkap atau apa. Sirup ya bagian dari kedai itu sendiri, bagian dari kopi atau kedai atau tongkrongan itu sendiri. Selama itu tersedia di dalam menu, ya itu salah satu varian yang skalanya hampir sama dengan kopi, dengan teh, dengan teman-teman yang lain. Artinya sudah menurutku wis tidak ada kasta lagi nang ngono. Ya kembali lagi nah, menurutku balik mana neng selera. Selera memilih sirup atau kopi atau teh itu bebas. Karena yang datang sendiri kan nggak selalu pengen ngopi, kayak pengen nyoba mungkin varian baru dari kombinasi kopi dan sirup mungkin atau menu-menu yang lain. Nah, akhirnya kan aku masalah produk itu kan apa ya Mas? Nah aku sih nggak terlalu mengkotak-kotakan produk ini produk kopi, ini produk teh, ini produk sirup, produk apapun. Ya kembali lagi masing-masing menurutku punya daya cipta untuk membuat menu itu sendiri, entah itu baristanya, ownernya, atau siapapun pelaku itu, ya mereka semua punya daya cipta, daya karya. Silakan meng-create produk yang selama itu layak dan bisa dinikmati dan worth it untuk dibeli, ya monggo. Dan menjadi daya tarik customer pada akhirnya. Pada akhirnya kan nah, melihat dari bisnis ya wes hukumnya selesai dan jual beli. Tapi ketika kedai itu menjadi ruang berkarya dan eksplorasi ya bebas kan, atau berkarya soal menu modern kono. Dia eksplor kaya ngopo, wis sak karepmu. Selama itu nggak beracun. Secara harga masih masuk akal, customer bisa menikmati, wis selesai Kak. Nah aku tidak terlalu mengikuti perdebatan perkopian yang menurutku nggak masuk akal lah. Ya bukan nggak masuk akal, sing nyoto wae lah kepentingannya apa. Ya kedai itu sebagai hobi atau sebagai ruang ekonomi,
atau sebagai gengsi ya bebas sakarepmu. Nah, yang penting kan worth it wae, terus layak untuk diminum karena urusannya ruweteng balik mana Balik lagi. sing aman ya mau nggak kerja. Nggak ono kasta, nggak ono sekat khusus dalam produk. Silakan lah berkarya baik. The last guru. Dua. Oke. Rasa konsistensi. Oke. Di minuman, Mas Chris lebih pentingin yang mana? Rasa, konsistensi, atau cerita? Nah, menurutku aku sendiri aku nggak bisa memilih dari ketiga pilihan itu. Karena nek aku aku pribadi nek ngomong UMKM semua itu sederhana dan penting. Nah, kan sering loh orang contohnya misalnya ada tamu, waktu aku nunggu dulu ya, awal nunggu sendiri. Mas, di sini menunya yang rekomen apa? Yang spesial apa? Tidak ada yang spesial, Mas. Tidak ada yang rekomen. Semua menu sederhana karena ya memang bentukannya warung. Nek mau feeling kopi ya monggo kopi, ada kopi yang ini. Teh begini. Kalau mau dinikmati ya monggo. Tapi artinya dari ketiga poin yang jenengan sampaikan, menurutku semua itu menjadi penting untuk sekarang ini. Karena cerita kembali lagi kaitannya dengan media sosial. Bagaimana kita menceritakan cerita kita, mediumnya media sosial, sehingga bisa didelok wong-wong wakeh. Rasa berkaitan langsung dengan customer, tapi kembali lagi pada selera. Konsistensi, itu wis gak bisa ditolak mana. Iya, wis kudu konsisten, wajib. Akhirnya kan bukan siapa yang lebih penting dari ketiga itu semua. Semua berkaitan. Orang salah siji sing mati ya liyane ora katut. Ono terlalu sing dominan ya liyane kalah. Ya akhirnya kan kudu jalan bareng. Nek ditakoki teko bagian tubuh mana yang lebih penting, otak, tangan, mata. Ya semua terlibat dalam proses hidup ya terlibat. Ya keterlibatan itu dalam porsinya masing-masing. Ya wis no nek anjane moto fungsi ndak ndelok wae. Ora mungkin kena geng ngrungokno. Iku tugase kuping kan. Melu foto. Iya. Ya hal-hal kecil yang Ngobrol sama Mas Chris, aku sadar suatu hal, bisnis F&B bukan cuma soal rasa, tapi juga bertahan, dan tiap tempat punya caranya sendiri buat jalan. Dengan idealismenya, dengan komprominya, Jingga Sirup ada di tengah-tengah cerita itu, bukan buat nyuruh, tapi buat nemenin perjalanan. Jingga Sirup, sirup untuk semua.